Welcome everyone to the channel. Let's get into it. Halo sahabat analisa. Selamat datang kembali. Market penutupan 30 April 2026 benar-benar memberikan kejutan brutal. IHSG terjun bebas minus 2,03% dan resmi menjebol level psikologis 7.000, ditutup di 6.956,80. Apakah ini peluang emas untuk serok bawah, atau justru awal kejatuhan yang lebih dalam? Mari kita bedah data lengkapnya dari teknikal, sektoral, hingga bandarmologinya. Semua analisis yang kita bagikan ini tujuannya untuk menambah wawasan dan insight, bukan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham. Keputusan investasi tetap ada di tangan kamu sebagai sahabat analisa. Jalankan risetmu sendiri dan pilihlah langkah yang terbaik sesuai profil risiko masing-masing. Di awal pembahasan ini kita melihat struktur pasar rusak. IHSG saat ini sedang terperangkap dalam badai distribusi yang berkelanjutan, menciptakan lanskap pasar yang sangat selektif bagi para stock picker. Pergerakan pasar menunjukkan pelemahan yang konsisten, di mana tekanan jual bertahap dari pelaku pasar besar secara sistematis menurunkan indeks, bukan kepanikan satu hari. Struktur pasar telah rusak, dengan level support teknikal krusial dan tren menengah tertembus, mengonfirmasi fase distribusi atau kepanikan awal. Downtrend kuat, terlihat jelas bearish Marubozu yang sangat solid, menandakan dominasi seller dari awal hingga akhir sesi. Support jebol, IHSG tidak hanya menembus EMA20, tapi juga menjebol lower band dari indikator bulan J-Bonds. Momentum downtrend jangka pendek sedang sangat kuat. Meskipun indikator mulai memasuki fase oversold, jenuh jual, struktur pergerakan harganya sudah rusak akibat distribusi asing yang beruntun. IHSG saat ini sedang terperangkap dalam badai distribusi yang berkelanjutan, menciptakan lanskap pasar yang sangat selektif bagi para stock picker. Pergerakan pasar menunjukkan pelemahan yang konsisten, di mana tekanan jual bertahap dari pelaku pasar besar secara sistematis menurunkan indeks, bukan kepanikan satu hari. Struktur pasar telah rusak, dengan level support teknikal krusial dan tren menengah tertembus, mengonfirmasi fase distribusi atau kepanikan awal. Medan tempur sektoral menunjukkan kontras yang tajam antara pemenang dan loser. Sektor defensif seperti perbankan, termasuk BBCA, BBRI, dan barang konsumsi, seperti ICBP, AMRT, yang biasanya menjadi pelindung pasar, justru menjadi korban utama tekanan jual asing. Tekanan ini didorong oleh pelemahan nilai tukar rupiah, tembus Rp17.200 per USD, dan aksi jual bersih asing yang agresif di sektor-sektor kunci. Sektor teknologi, GOTO, juga menderita penurunan besar. Namun, di tengah tekanan ini, kantong-kantong kekuatan bermunculan. Sektor material dasar dan energi adalah pemenang yang luar biasa, dengan lonjakan ratusan persen pada saham-saham seperti Inco, plus 180,37%, BRPT, plus 143,05%, MEDC, plus 74,28%, dan Adaro, plus 64,55%. Di sisi lain, loser utama mencakup Bian, minus 42,14%, TPIA, dan GOTO. Kesimpulan sementara adalah fase distribusi besar masih berlangsung dan pasar belum menunjukkan tanda-tanda pembalikan arah, reversal, yang valid. Dinamika pemenang dan loser yang ekstrim ini mengkonfirmasi bahwa kita sedang berada di stock pickers market, di mana kehati-hatian harus tetap menjadi prioritas. Kondisi indeks harga saham gabungan, IHSG, saat ini sedang terperangkap dalam badai sempurna, perfect storm. Narasi pesimistis dari indikator makroekonomi secara brutal divalidasi oleh pergerakan harga real dan aksi jual agresif di bursa-bursa. Satu, hantaman sentimen makro, ketidakpastian global dan lokal. Tekanan beruntun dari dalam dan luar negeri menciptakan iklim investasi yang sangat tidak menguntungkan bagi aset berisiko. Krisis nilai tukar, pelemahan rupiah yang menembus Rp17.250 USD memberikan pukulan ganda. Biaya operasional emiten berbasis impor melonjak tajam,
imported inflation, sementara beban utang luar negeri semakin membengkak. Ancaman inflasi energi, ketegangan geopolitik menahan harga minyak mentah di atas level 100 barel. Untuk Indonesia sebagai net importer minyak, situasi ini mengancam postur APBN melalui lonjakan subsidi energi atau memicu inflasi domestik yang tinggi jika harga BBM disesuaikan. Rotasi aset global, ketidakpastian panjang yang membayangi hingga April 2026 memicu investor global melarikan diri ke aset safe haven seperti dolar AS dan emas, meninggalkan pasar saham di negara berkembang. Dua validasi teknikal, runtuhnya pertahanan indeks. Kepanikan di tingkat makro tidak hanya menjadi wacana, melainkan terkonfirmasi secara absolut pada grafik pergerakan harga dan volume transaksi. Jebolnya support psikologis kuat, IHSG ditutup anjlok minus 2,03%, 14442 poin, ke level 6.956,80, menembus batas pertahanan krusial di level 7.000. Breakdown ini memicu rentetan stop loss dan memperparah aksi jual lanjutan dari para trader. Tren bearish yang agresif, deretan candlestick merah terus menekan pita bawah bulan J-Bonds, mengonfirmasi kekuatan downtrend dengan momentum yang sangat masif. Konfirmasi distribusi volume tinggi, penurunan harga diiringi oleh volume transaksi berbar merah tinggi, mengindikasikan bahwa koreksi ini valid didorong oleh kekuatan jual dari institusi, bukan sekadar pergerakan acak akibat sepi transaksi. 3. Arus keluar dana asing, capital outflow, yang masif. Narasi fundamental mengenai keluarnya dana asing terefleksi dengan sangat jelas pada indikator foreign flow. Net sell sektor perbankan, asing secara agresif melepas saham-saham big banks yang selama ini menjadi motor utama penjaga stabilitas IHSG. Distribusi bernilai triliunan, bukti transaksi mencatat net sell asing yang sangat masif mencapai Rp 1,65 triliun dalam satu rentang waktu singkat. Secara kumulatif, indikator foreign flow menukik tajam dengan total akumulasi dana keluar menyentuh Rp 20,18 triliun. Konklusi strategis, mengamankan likuiditas di tengah badai. Data fundamental dan teknikal memberikan satu kesimpulan yang selaras. Pasar sedang sepenuhnya dikuasai oleh fase distribusi bearish tingkat tinggi. Menyajikan data yang objektif dan rasional kepada audiens sahabat analisa di masa krisis seperti ini sangat penting agar tidak terpancing euforia sesaat. Berusaha menangkap pisau jatuh, catch a falling knife, di saat support 7.000 baru saja hancur dan asing terus mendistribusikan barang adalah tindakan yang berisiko fatal. Sikap White Sea menjadi strategi pertahanan mutlak. Mengamankan sisa buying power 50 juta dalam portofolio untuk menjaga likuiditas, cash is king, jauh lebih bijak daripada memaksakan averaging down atau bottom fishing prematur. Keputusan untuk kembali mengakumulasi saham hanya layak dipertimbangkan saat indikator teknikal mulai mengonfirmasi pola pembalikan arah, reversal, yang solid dan harus keluar dana asing mereda. Kesimpulan sementara adalah fase distribusi besar masih berlangsung dan pasar belum menunjukkan tanda-tanda pembalikan arah, reversal, yang valid. Dinamika pemenang dan loser yang ekstrim ini mengkonfirmasi bahwa kita sedang berada di stock pickers market, di mana kehati-hatian harus tetap menjadi prioritas. Pergerakan IHSG yang kita bahas tadi jelas menunjukkan adanya tekanan jual yang cukup kuat, terutama ditandai dengan dominasi bearish candle, peningkatan volume distribusi, serta aliran dana asing yang cenderung keluar dari pasar. Ini bukan sekadar koreksi biasa, melainkan sebuah fase di mana pelaku pasar besar mulai melakukan profit taking secara bertahap. Nah, kalau kita tarik lebih dalam, tekanan pada IHSG ini tentu tidak terjadi tanpa sebab. Seperti yang kita tahu, pergerakan indeks sangat dipengaruhi oleh saham-saham berkapitalisasi besar atau big caps. Dan disinilah peran saham perbankan, khususnya BBCA, menjadi sangat krusial. Sebagai salah satu market mover terbesar di IHSG, setiap pergerakan BBCA punya dampak signifikan terhadap arah indeks. Ketika BBCA mengalami tekanan jual baik karena aksi ambil untung, distribusi bandar, maupun keluarnya dana asing maka efeknya langsung terasa ke IHSG secara keseluruhan. Jadi, pelemahan IHSG yang kita lihat sebelumnya tidak bisa dilepaskan dari pergerakan BBCA. Bahkan dalam banyak kasus,
Tekanan di saham ini sering menjadi early signal atau sinyal awal bahwa indeks sedang berada dalam fase distribusi. Sekarang pertanyaannya, apakah pelemahan di BBCA ini hanya sementara, atau justru menjadi awal dari tren turun yang lebih dalam? Untuk menjawab itu, kita perlu membedah BBCA lebih detail mulai dari sisi teknikal, aliran dana, hingga struktur pergerakan harganya. Ini adalah analisis lengkap dan terintegrasi mengenai saham BBCA per Mei 2026, yang menggabungkan seluruh data fundamental, proyeksi teknikal, dan data pasar. Analisis lengkap BBCA Mei 2026. Diskon fundamental ekstrim versus sinyal teknikal bearish, strategi menghadapi dua sisi mata uang. Pada Mei 2026, saham BBCA, Bank Sentral Asia Tbk, berada di titik nadirnya dalam 3 tahun terakhir, seiring dengan IHSG yang gagal rebound berulang kali. Tekanan jual asing masif, ditaksir mencapai lebih dari 15 triliun rupiah secara year-to-date, menjadikan BBCA sebagai korban utama karena likuiditasnya yang tinggi. Namun, menariknya, pelemahan ini tidak disebabkan oleh memburuknya fundamental. Data TTM menunjukkan pendapatan bunga bersih masih tumbuh stabil 8 hingga 10% year-on-year, NIM terjaga di 5,2%, NPL hanya 1,8%, jauh di bawah industri, dan ROE konsisten 19 hingga 21%. Bahkan rasio P/BBCA kini hanya 12,42x, berdasarkan data gambar, lebih murah dari perkiraan awal 13,5x, diskon 33i dari rata-rata historis 18,5x. Dengan kata lain, tidak ada yang salah dengan bisnis BCA. Laba bersih Q1 2026 tumbuh 7% year-on-year dan dividen tetap cair. Lalu mengapa harga jatuh? Sumber tekanan murni eksternal, repatriasi modal ke AS karena suku bunga The Fed masih tinggi, 5,5%, rupiah yang melemah ke 16.800 rupiah, serta kekhawatiran politik jelang 2027. Asing menjual BBCA karena mudah dicairkan, bukan karena buruknya kinerja. Ini klasik, selling the winner. Data foreign flow terbaru mengonfirmasi, net foreign sell, TTM, mencapai 690,95 rupiah miliar, sebuah aliran keluar yang konsisten. Di tengah situasi ini, BCA mulai melakukan buyback di level Rp6, 500 Rp7,000, sinyal kuat dari manajemen bahwa sahamnya undervalued. Buyback akan mengurangi saham beredar dan menaikkan EPS, sementara dividen yield saat ini mencapai 3,8, bahkan bisa lebih tinggi jika harga turun ke support, menjadikannya menarik sebagai alternatif pendapatan tetap. Namun, dari sisi teknikal, sinyal yang muncul justru lebih bearish dalam jangka pendek. Gambar analisis menunjukkan candle saat ini berada di batas bawah bulan J-band, disertai lonjakan volume jual yang signifikan, indikasi bahwa tekanan jual dominan. Indikator RSI telah menyentuh area jenuh jual, oversold, sementara MACD masih negatif. Pola ini mengarah pada potensi pelemahan lebih lanjut, dengan target support berikutnya di kisaran Rp5.600, Rp5.800, lebih dalam dari area buyback, Rp6.200, Rp6.500. Artinya, secara teknikal, BBCA masih memiliki ruang koreksi 10 hingga 15% dari level saat ini sebelum menemukan dasar yang lebih kokoh. Menyandingkan harga dengan fundamental, pada P1242X, BBCA diperdagangkan seperti bank kelas 2, padahal kualitasnya setara dengan bank-bank top regional. Jika sentimen pulih dan P kembali ke rata-rata 18X, potensi kenaikan teoretis mencapai 45, belum termasuk pertumbuhan laba. Namun, pasar saat ini lebih dipengaruhi oleh ketakutan dan tekanan likuiditas daripada rasio valuasi. Inilah mengapa proyeksi untuk 20 hari ke depan masih didominasi skenario bearish terbatas, harga bisa terus menguji area support rendah, namun tidak akan jatuh bebas karena fundamental yang kuat dan program buyback. Berdasarkan proyeksi tersebut, rencana tindakan yang paling rasional adalah pendekatan 2 tahap. Pertama, investor jangka panjang, 1 tahun, disarankan melakukan dollar cost averaging, DCA, dengan mencicil beli di setiap area support, terutama ketika harga mendekati zona Rp5.600, Rp5.800. Jangan terburu-buru menginvestasikan seluruh dana karena tekanan teknikal masih bisa berlanjut. Kedua,
Bagi trader jangka pendek atau investor yang lebih konservatif, disarankan bersikap wait see sampai ada konfirmasi reversal teknikal, misalnya harga mampu menembus dan bertahan di atas MA20, rata-rata pergerakan 20 hari, disertai volume beli yang meningkat. Bagi pemegang saham saat ini, jangan panik menjual di level oversold, buyback dan dividen akan menjadi bantalan, dan kerugian hanya akan terrealisasi jika Anda menjual di titik terendah. Kesimpulan akhirnya, BBCA saat ini bukan awal dari kejatuhan berkepanjangan, melainkan diskon fundamental yang luar biasa dengan risiko teknikal jangka pendek yang masih terbuka. Target support RP5 600 RP5 800 adalah area akumulasi terbaik, sementara katalis makro, penurunan suku bunga The Fed pada Q3, Q4 2026, diperkirakan akan memicu arus balik asing. Investor yang sabar dan disiplin dalam melakukan DCA akan menuai hasil ketika valuasi kembali normal. Sebaliknya, mereka yang terburu-buru atau panik justru berisiko kehilangan peluang terbaik dalam 5 tahun terakhir. Dalam bahasa pasar, be fearful when others are greedy, and greedy when others are fearful. Kini saatnya ketakutan, dan BBCA tengah dijual dengan diskon terbesarnya. Analisis ini bersifat edukatif dan bukan ajakan beli jual. Selalu konsultasikan dengan penasihat keuangan Anda sebelum mengambil keputusan investasi. Harga boleh jatuh, tapi jangan biarkan naluri investasi Anda ikut terpuruk. BBCA saat ini bukan cerita tentang kebangkrutan, melainkan tentang kesabaran dan keberanian melihat peluang di tengah kepanikan, karena diskon fundamental sebesar ini tidak datang setiap tahun. Yang Anda butuhkan bukanlah prediksi sempurna, melainkan disiplin dalam menjalankan strategi DCA dan keyakinan pada kualitas aset yang sudah teruji puluhan tahun. Ingat, pasar akan kembali menghargai fundamental. Pertanyaannya, apakah Anda masih bertahan saat itu terjadi? Dukung terus konten ini dengan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan analisa terbaru, terutama saat katalis makro seperti penurunan suku bunga The Fed benar-benar terjadi. Disclaimer, semua analisis ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi jual atau beli, sehingga setiap keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan Anda. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Bersama, kita tumbuh jadi investor yang lebih cerdas, bukan sekadar mengikuti sentimen, tapi menguasai fundamental dan psikologi pasar. Tetap tenang, tetap logis, dan tetap cuan.